Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu ami wa antum bi khair. Dengan segala kerendahan hati, saya beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan yang suci. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat, masih bersama saya si Cos, yang mana kali ini saya akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Beast. Film ini menceritakan sebuah kejadian pembajakan mal yang bernama East Coast oleh sekelompok teroris dari Pakistan dengan tujuan atau motif pertukaran antara para sanderanya dan bos besar teroris tersebut yang telah ditangkap oleh agen keamanan RAW India. Bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi dan bucat bacot lagi, siapkan posisi, pastikan sendiri dan pasang handsfree. Namun sebelumnya saya mohon pada sahabat untuk subscribe channel ini biar saya punya kekuatan dan semangat untuk merangkum alur cerita film lainnya. Dan inilah dia. Diawali dengan seseorang yang dibekukan oleh kelompok tentara India. Ternyata dia adalah salah satu anak buah teroris paling ditakuti di Pakistan yang bernama Umar Faruk. Tanpa butuh waktu lama, kemudian scene pun berpindah ke negara Pakistan dan kita diperlihatkan dengan aktor utama kita, yaitu Talapati Vijay sebagai Veera Raghavan. Kita panggil saja Veera. Seorang agen intelijen RAW India. Di sini kita bisa melihat bahwasannya Veera sangat menyukai dan menyayangi anak-anak. Dia tidak akan tega jika melihat anak-anak yang menangis di hadapannya. Ternyata keberadaannya, Veera di Pakistan ditugaskan untuk menangkap bos teroris yang sangat ditakuti, yaitu Umar Faruk. Namun sayang, kedatangannya ke Pakistan telah tercium oleh kelompok teroris tersebut, hingga akhirnya Veera disuruh untuk membatalkan misinya itu. Namun Veera menolak perintah atasannya itu. Dia merasa persiapannya selama 3 bulan untuk menangkap Umar Faruk jangan sampai sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Veera pun melanjutkan misinya itu. Tanpa basa-basi lagi, Veera langsung menuju markas anak buah Umar Faruk. Sedangkan anak buah Umar Faruk yang tak mengenalinya, mereka menyangka Veera hanya warga sipil biasa. Lalu Veera pun melancarkan aksinya. Setelah anak buah Umar Faruk tepar semuanya, selanjutnya Veera awalnya menargetkan langsung Umar Faruk untuk sasaran tembakan misilnya itu. Namun pimpinan markas India melarangnya karena dia membutuhkan Umar Faruk dalam keadaan hidup. Lalu Veera diperintahkan untuk menargetkan kendaraan Umar Faruk dengan tujuan agar pimpinan teroris itu tidak bisa kabur dan bisa ditangkap hidup-hidup. Dan setelah misilnya itu ditembakkan, hal yang tak diinginkan oleh Veera pun terjadi. Ternyata tembakannya itu mengenai salah satu anak yang tak berdosa. Hal ini mengakibatkan penyesalan yang amat mendalam dan trauma. Dan inilah Beast. 11 bulan kemudian, tepatnya di Chennai, di sebuah klinik kehidupan baru, tampaknya akibat dari misil yang telah menewaskan seorang anak di Pakistan itu. Kini Veera diurus oleh seorang dokter psikiater. Lalu Veera dibawa ke sebuah pesta pernikahan, di mana di sana dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Preti. Tak disangka, Preti langsung menawarkan Veera menjadi pacarnya dengan alasan dia ingin menghindar dari tunangannya yang tidak ia cintai. Kemudian Veera ditawarkan untuk bergabung dengan agen keamanan Dominic dan Soldiers. Di kantornya Preti bekerja. Awalnya bosnya Preti yang bernama Dominic Irudayaraj ini kurang begitu yakin dengan Veera. Namun setelah tahu kekuatannya, Veera langsung diterima.
Scene berpindah di Menteri Pertahanan New Delhi. Di sana para pemerintah yang sedang mengadakan pertemuan itu menerima laporan adanya rencana serangan teroris di kota Chennai. Namun ternyata salah satu di antara mereka, yaitu Menteri Dalam Negeri yang bernama Ramachandran, adalah seorang pengkhianat, bahkan ikut merencanakan penyerangan bersama teroris dengan tujuan akan terpilihnya sebagai calon Perdana Menteri untuk pemilihan berikutnya. Di keesokan paginya, Vera ditemani Pretty ikut menemani bosnya itu ke salah satu mall untuk menanyai perihal kontraknya dengan pemilik mall. Setibanya di mall tersebut, keanehan mulai bermunculan. Dari mulai lift yang tidak berfungsi, ketua keamanan mall yang terlihat seperti sedang tidur, bahkan eskalator pun juga tidak berfungsi. Di mall itu juga terlihat anak dan istrinya Menteri Dalam Negeri Ramachandran yang sedang berbelanja. Dan ketika Pretty sedang jajan makanan ringan, dia tidak bisa membayar secara online karena internet dalam mall tersebut juga dalam keadaan mati. Vera dengan instingnya sebagai mantan agen RAW bisa merasakan akan ketidakberesan mall tersebut. Lalu dia mencoba memakai sebuah telepon yang ada di mall itu, dan benar saja telepon itu pun tidak bisa dipakai alias tidak berfungsi juga. Karena curiga dengan semua kejadian yang dialaminya ini, Vera menelepon ke layanan darurat kepolisian untuk segera mengirim tim patroli ke mall itu. Namun sayang di tengah perbincangannya itu, telepon Vera pun ikut terputus dan tidak ada signal. Tak lama setelah itu, lalu pembajakan mall pun dimulai. Ternyata mall tersebut dibajak oleh segerombolan teroris yang memakai kostum Sinterklas. Mereka langsung mengamankan mall tersebut dan mengumpulkan semua orang untuk dijadikan sandera. Sedangkan Vera dan Pretty, juga bosnya dan beberapa keamanan mall, mereka bersembunyi di tempat aman. Setelah para teroris itu mengabarkan pembajakan tersebut ke salah satu ketua keamanan nasional, Madhav Singh, pembajakan itu langsung menjadi berita utama di seluruh stasiun televisi. Dibarengi dengan tim patroli yang mulai muncul berdatangan dengan dipimpin oleh wakil penasihat RAW bernama Altaf Hussain yang ditemani oleh Menteri Pengkhianat Ramachandran. Mereka diam di belakang mall itu untuk bernegosiasi dengan para teroris dan menanyakan motif dari pembajakan itu. Lalu sebuah panggilan pun datang dari ketua teroris sekaligus adik dari Umar Faruk yang bernama Umar Saif. Ternyata motif dari pembajakannya Mall East Coast tersebut, para teroris itu meminta Umar Faruk sebagai pimpinan mereka untuk segera dibebaskan dari penjara. Namun Altaf tak begitu memperdulikannya dengan permintaan dari Umar Saif itu. Lalu Altaf mendapatkan kabar dari polisi bahwa Vera ada di dalam mall tersebut. Dia langsung meminta pada keamanan nasional Madhav Singh untuk mengakali jaringan telepon khusus untuk bisa terhubung dengan Vera. Altaf langsung menelepon Vera dan meminta bantuannya karena trauma dengan masa lalunya yang sudah menghilangkan nyawa anak gadis yang tak berdosa. Awalnya Vera menolak permohonan Altaf. Namun di tengah gentingnya suasana, Vera mendengar suara tangisan dan jeritan anak kecil yang lagi ketakutan. Vera mulai tergoyahkan dan aksinya pun dimulai. Setelah menyelamatkan anak dan ibu itu, dia memakai pakaian teroris untuk berkamuflase dengan teroris lainnya. Kemudian Vera melumpuhkan salah satu teroris yang kelihatannya dia sedang galau. Ternyata ketika dia diinterogasi, teroris itu melakukan tugas tersebut hanya karena demi uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit parah. Vera pun membuat sebuah kesepakatan dengan teroris itu bahwa dia akan melepaskannya asalkan dia bisa membantu sekaligus menjadi rekannya untuk membantu para sandera. Singkat cerita, teroris itu setuju dan dia akan membocorkan semua langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh kawanan teroris tersebut. Dengan pakaian kamuflasenya itu, kini Vera bergabung dengan teroris lainnya. Dan satu persatu dia tumbangkan dengan santainya.
Tak sampai di situ, kini Vira menyamar jadi salah satu pengunjung yang mengetahui atas perbuatan yang telah menewaskan kedua teroris itu. Lalu Vira dibawa ke ruangan di mana Umar Saif, si ketua teroris itu, berada. Vira menjatuhkan peledak di ruangan itu, namun Umar Saif selamat dari ledakan tersebut karena dia bersembunyi di dalam kulkas. Karena waktu semakin sempit, para teroris itu mengancam anak dan istri Menteri Dalam Negeri dan meminta pembebasan Umar Faruk secepatnya untuk ditukar dengan keluarga menteri itu. Jelas, Ramachandran yang bersekutu dengan teroris itu, dia berpura-pura panik dan segera meminta Altaf untuk membebaskan Umar Faruk dengan alasan anak dan istrinya jadi taruhannya. Akhirnya Altaf pun menyetujuinya dan Umar Faruk pun akan ditukar dengan anak dan istrinya Ramachandran. Namun ketika pertukaran itu akan dilaksanakan, tak diduga Vira datang dengan mengendarai mobil dan menyandra anak istri menteri itu. Karena Vira tahu rencana busuk menteri yang sesungguhnya, Vira menegaskan pada menteri itu untuk tidak membebaskan Umar Faruk mau apapun alasannya. Umar Faruk velila banda, I'm a soldier. Karena Vira sudah dianggap sebagai pengacau semua rencananya, Umar Saif pun berencana untuk menghabisi Vira dengan menyuruh seluruh anak buahnya untuk membereskan Vira. Dan baku tembak pun tak terelakkan lagi. Vira yang dibantu oleh kedua keamanan mal itu tampil layaknya James Bond-nya India. Dengan gaya santai tanpa rasa takut sedikit pun, dia berhasil melumpuhkan semua anak buahnya Umar Saif. Kini Umar Saif semakin terpojokan dan akhirnya dia mau mengakui kekalahannya. Dia akan pulang tanpa membawa Umar Faruk. Namun dia meminta pertukaran anak buahnya dan beberapa sandera yang berada di tangannya. Tanpa diduga, Umar Saif, si pemimpin teroris itu, berkamuflase menjadi salah satu sandera dan kini mereka berbaur dengan Vira. Lalu Umar Saif mencoba mengorek beberapa informasi dari Dominic, bosnya Pretty. Karena dia merasa bahwa Vira tidak mungkin sendirian dalam melakukan aksinya tersebut. Dia pun mendapatkan jawaban itu dari bosnya Pretty yang sedikit on dengan membeberkan semuanya. Bahwasannya dalam kelompok teroris itu ada salah satu teroris yang bisa diajak kerjasama dengan Vira atau menjadi pengkhianat untuk kelompoknya sendiri dan memberikan informasi-informasi pada Vira. Kebetulan pengkhianat yang dimaksud itu datang melapor pada Vira dan disaksikan langsung oleh Umar Saif. Setelah mengetahui semuanya, Umar Saif pun pergi lewat ventilasi udara dan tak lama setelah itu pengkhianat dalam kelompoknya pun kini berada dalam genggamannya dan akan dieksekusi. Pertama-tama Umar Saif mengeksekusi anaknya yang berada di rumah sakit dengan ditontonkan video anaknya tersebut tepat di hadapannya. Karena Vira sudah berjanji akan melindungi keluarga teroris itu, dia pun akhirnya menyerahkan diri sebagai ganti dari keluarga teroris itu. Setelah Vira menyerahkan dirinya, lalu Umar Saif pun menelepon Altaf dan bahkan sekarang ia meminta membebaskan Umar Faruk secepat mungkin tanpa ada pertukaran dengan sandera mal tersebut. Menteri Dalam Negeri Ramachandran yang mendengar hal itu, dia berakting lagi seakan marah dan berniat akan masuk ke dalam mal tersebut untuk bernegosiasi. Dan tentunya sebelum menteri itu masuk ke dalam mal, dia akan jumpa pers dulu dengan beberapa wartawan agar masuk berita nasional yang akhirnya bisa menarik simpati masyarakat. Karena tak ada pilihan untuk pemerintah yang mengkhawatirkan keselamatan Menteri Dalam Negeri, akhirnya Umar Faruk pun dibebaskan. Scene berpindah ke dalam mal. Vira yang sudah terikat tangannya, dia dipukuli oleh salah seorang teroris di hadapan para sandera dengan tujuan agar tidak ada sandera lain yang berani macam-macam dengan aksinya itu. Beruntung Vira yang sudah merencanakan sesuatu dengan anak menteri itu.
yang bernama Avarna. Dia diberikan serpihan kaca dari kacamata ibunya dengan tujuan agar Vira bisa melepaskan diri. Ketika Vira akan dibunuh di hadapan para sandera, Vira mencoba mengalihkan perhatiannya untuk memperlambat waktu agar dia bisa lepas dari ikatannya. Vira melibatkan beberapa orang sandera seperti keamanan mall, Pretty, dan bosnya dengan memperebutkan kotak merah yang disebutkan Vira, yang padahal jelas kotak merah itu hanyalah karangan Vira semata. Akhirnya Vira terlepas dari ikatannya itu. Lalu entah bagaimana caranya, kini sandera itu kembali sudah berada di kendali para teroris yang mana mereka siap untuk ditembak. Sementara itu Umar Faruk telah tiba di perbatasan India dan Pakistan. Setelah Umar Faruk mengabarkan pada Umar Saib bahwa dirinya telah sampai di Pakistan dengan selamat, lalu tiba-tiba semua anak buah Umar Saib pun dihabisinya tanpa ampun. Umar Saib yang melihat kenyataan itu, dia berencana untuk meledakkan diri di mal tersebut. Untungnya Vira keburu datang dan Saib pun tewas di tangannya. Lalu di keesokan harinya, pemberitaan tentang Menteri Dalam Negeri pun yang bersekutu dengan para teroris itu muncul ke televisi dan dia dijatuhi hukuman penjara. Namun Vira sendiri dikabarkan menghilang setelah kejadian itu. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, tepatnya di kediaman Umar Faruk di Pakistan, terlihat para teroris itu merekrut para pemuda untuk dijadikan ke dalam kelompoknya. Sementara itu di kediamannya Umar Faruk, dia mendapat informasi tentang Vira, bahwa Vira berada tidak jauh dari tempatnya sekarang. Otomatis Umar Faruk pun menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh Vira dengan imbalan 100 juta bagi siapa saja yang bisa menangkapnya hidup atau mati. Tak disangka ketika pimpinan anak buah Umar Faruk menanyakan keberadaannya pada salah satu anak buahnya, ternyata Vira sudah berada bersama mereka selama 1 bulan, bahkan telah mendapat pelatihan khusus dari anak buahnya tersebut. Tempat Umar Faruk pun diluluh lantahkan. Sementara itu Umar Faruk sendiri pun melarikan diri ke lubang rahasia bawah tanah. Namun ternyata Vira sudah menunggunya di sana. Akhirnya Umar Faruk dibawa kembali dengan menggunakan pesawat perang. Walaupun awalnya Vira dikepung oleh pemerintahan Pakistan yang ikut campur, tapi akhirnya Vira mendapat bala bantuan dari pemerintahan India, hingga akhirnya dia bisa meloloskan dari kepungan itu, dan film pun tamat. Nah itulah sahabat alur cerita film Beast yang dibintangi aktor keren Thalapathy Vijay. Pesan dari film ini, marilah kita saling bermaafan. Saya si Cos sekali lagi meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kurang menarik dari pembawaan ceritanya. Maklum saja karena saya pemula ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.